anjing yang bekerja di dealer mobil Hyundai. Kembali lagi bersama Deden Aji di sini di channel People P. Kali ini adalah gue pengen membawakan konten, yaitu bukan konten reaction ya, tapi konten gue udah tahu namanya sekarang, udah nemu, yaitu adalah konten tell you story. Cakep. Yang mana konten tell you story ini akan memberikan atau membawakan, yaitu bisa story, bisa cerita, ataupun bisa berita yang pastinya nggak pasti sih, kayak berita-berita ataupun cerita-cerita yang gue bawain ini tuh kejadian di masa lalu gitu, di masa lampau. Itu daripada kebanyakan bacot bacot mulu, kita mending langsung masuk aja deh ke storynya. Oke. Tapi gue ingetin dulu nih ya, sekali lagi gue ingetin untuk kalian yang menonton video ini itu untuk tidak percaya 100% dengan apa yang gue omongin gitu, apa yang gue bawain tuh jangan percaya 100%. Kalian harus mencari ataupun membuktikannya sendiri. Oke, kita langsung ke story ataupun cerita-cerita pertama. Ada apa nih kak ya? Tahu nggak sih coy, kalau sebenarnya itu biaya untuk hukuman mati itu ternyata mahal banget coy. Beneran. Ini gue dapetnya dari Tempo. Pelaksanaan hukuman mati tahap ketiga akan segera dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan. Terlepas dari pro kontra sosial penerapan hukum ini, negara ternyata mengeluarkan biaya yang tak kecil untuk melakukannya. Tuh, lo mau mati aja ngabisin uang negara cuy. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan negara harus mengeluarkan dana sekitar 200 juta per satu terpidana untuk melakukan aksi. 200 juta untuk satu terpidana. Itu kalau dibagiin ke orang-orang, makanya orang-orang yang bermasalah, yang kriminal itu tuh emang udah mah dia kriminal, merugikan banyak orang, merugikan negara lagi. Kurang lebih 200 juta, sama seperti pelaksanaan sebelumnya, kata Rum dihubungi Senin 25 Juli 2016. Itu 2016 ya 200 juta, nggak tahu sekarang. Semoga, kenapa ribet gitu ya, nggak tahu sih ya, nggak tahu ntar gue. Nah, berikut ada rincian anggarannya. Untuk rapat koordinasi 1 juta, 3 kali rapat 3 juta, pengamanan 1 juta, 30 orang 30 juta, konsumsi 27.000 kali 4 hari kali 40 orang kali 2 kali makan, transportasi eksekutor 40 juta, transportasinya aja 40 juta ya. Penginapan eksekutor 500.000 kali 3 hari kali 40 orang 60 juta, regu tembak 1 juta kali 10 orang 10 juta, penginapan wakil terpidana 5 juta, transportasi wakil terpidana 10 juta, penerjemah 5 juta, rohaniwan ini yang ngedoa ini tuh kali ya. Petugas kesehatan 10 juta 10 orang, pemakaman 10 juta, pengiriman jenazah 5 juta. Mau mati aja ngabisin uang negara. Menurut Rum, Kejaksaan Agung masih mempersiapkan pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap ketiga. Rum belum dapat memastikan berapa jumlah terpidana dan kapan eksekusi dilakukan. Setelah persiapan rampung, akan langsung ke pelaksanaan katanya. Tuh, baru tahu kan lo? Sama, gue juga baru tahu kalau ternyata kirain gue hukuman mati itu dibawa ke Nusa Kambangan, nggak divonis di pengadilan, dibawa ke Nusa Kambangan, ditembak. Itu paling kayak cuman biaya beli pelornya aja tuh. Beli pelor bangke. Ternyata 200 juta coy, gila sih. Wah, ya gimana ya, dibilang rugi ya rugi gitu. Negara mengeluarkan uang yang dikatakan besar lah, 200 juta besar sekali, besar banget malahan, untuk melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang bermasalah ini di negara ini gitu. Cuman ya itu nggak tahu, itu udah keputusan pemerintah, udah kebijakan, ya kita sebagai rakyat harus mengikuti. The next Indonesia ada yang namanya Kuyang. Jepang gak mau kalah coy. Rukorobi adalah yokai dalam cerita rakyat Jepang. Pada siang hari mereka tampak seperti manusia biasa, namun di malam hari mereka memperoleh kekuatan untuk memanjangkan leher mereka. Mereka juga mampu mengubah wajahnya menyerupai Oni supaya menakutkan. Apa Oni? Ya itulah pokoknya. Jadi ini ceritanya dari Jepang, yang mana hantu di Jepang, hantu tradisional.
Hantu tradisional Jepang itu lehernya panjang cuy, namanya Rukorobi. Lihat fotonya nih, gua ada fotonya. Tuh. Jadi dia tuh kayak cewek gitu, terus lehernya panjang. Lihat lagi. Jadi ini hantu apa kobra? Lidahnya. Konon menurut legenda, dulunya ia seperti wanita pada umumnya. Hidupnya pun tidak aneh-aneh dan normal saja. Namun pada suatu hari, ini asal mulanya, ia melanggar ajaran Buddha sehingga dikutuk menjadi makhluk dengan leher panjang. Wujud ini akan berubah di malam hari saat semua orang sedang tertidur. Anehnya beberapa cerita menyebutkan kalau wanita Rukorobi tidak menyadari dirinya adalah siluman tersebut. Oh, jadi dia itu sebenarnya nggak tahu kalau dia itu siluman. Gitu. Nah, kayak di Indonesia kalau dia itu nggak tahu kalau dia teman. Leher wanita tersebut akan memanjang dengan sendirinya saat tertidur pula. Saat sudah bangun, ia hanya merasa bermimpi aneh saja. Hantu ini tidak akan muncul tiba-tiba dan mengejutkan. Ia akan mengintai calon korbannya dulu. Berarti dia ngecak dulu nih, ngegambar dulu. Lalu menampakkan wujud aslinya. Kayak... Waduh. Biasanya ia menakut-nakuti pemabuk, penipu, orang buta, atau orang yang sedang tertidur, dan fuck girl. Nggak bercanda, fuck girlnya nggak ada. Semua orang Jepang percaya kalau sosok Rukorobi adalah seorang wanita dengan rambut yang tak disanggul. Tak jarang wajahnya sangat cantik sehingga mengecoh calon korbannya. Namun, seberapa panjang leher wanita tersebut tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Jadi panjangnya itu nggak tahu entah 2 meter, 17 cm, 18 cm, 19 cm, 20 cm. Kayak iklan ya. Jadi dia tuh awalnya tuh wanita biasa karena dia tuh melanggar aturan Buddha. Jadi dia dikutuk lah ya bahasanya, kalau di sini dikutuk seperti itu. Makanya jangan suka melanggar lah ya. Udahlah, hidup tuh yang lurus aja, anteng. Yang lurus, jangan yang gini. Kadang-kadang nggak apa-apa sih, terus udah lurus. Mirip Rukorobi, siluman Nukekubi juga berubah di malam. Hah? Ada lagi, ini kembar apa gimana? Ada cerita aneh lainnya dari Jepang mengenai siluman wanita yaitu Nukekubi. Oh, ini adeknya Rukorobi. Jadi Rukorobi yang tadi tuh punya adek yang si panjang tuh lehernya, punya adek namanya Nukekubi. Cewek juga. Dia yang Nukekubi ini bungsu, Rukorobi sulung ceritanya. So, tahu banget. Enggak bercanda. Hantu wanita ini pun tak kalah seramnya dengan Rukorobi. Beberapa ada yang percaya kalau Nukekubi adalah hantu. Sebagian lainnya menganggap kalau ini hanyalah cerita legenda semata. Nukekubi kepala lepas. Kisahnya muncul pada zaman Edo sekitar tahun 1663. Ada seorang wanita yang kepala dan tubuhnya terpisah. Kepalanya akan lepas di malam hari dan melayang-layang. Beberapa orang yang tidak percaya menganggap kalau kepala itu hanyalah sebuah jiwa. Jadi bukan kepala dalam bentuk sesungguhnya. Walaupun begitu, dalam sejumlah cerita, Nukekubi dikisahkan lebih menyeramkan. Kepala yang melayang-layang itu bisa memangsa manusia. Ia akan berteriak dulu kepada calon korbannya lalu menggigitnya. Oh, jadi kalau siapa tadi yang kakaknya Rukorobi itu mengintai dulu. Kalau dia ini langsung teriak aja, kayak woi gitu. Nggak woi juga sih teriaknya. Hanya saja hantu ini punya kelemahan, yaitu ia tidak bisa memasangkan kepalanya lagi ke tubuhnya hingga matahari terbit, maka ia akan mati. Oh, jadi ini kalau di Indonesia itu kayak semacam kepala buntung. Iya, semacam kepala buntung versi Indonesia. Kalau made in Jepangnya Nukekubi, adiknya sih Rukorobi yang punya leher panjang. Kira baru tahu kan? Makanya story selanjutnya dari Thailand. Hapung Hap Sening Hap bisa mengenaskan Ratu Thailand yang tewas di depan rakyatnya akibat aturan yang ia buat sendiri. Waduh. Anggota kerajaan, gue kayak ngedongeng gitu. Once upon time, anggota kerajaan biasanya akan dilindungi oleh rakyatnya sendiri, betul. Namun kisah tragis justru menimpa Sunanda Kumariratna, Ratu Thailand yang tewas di hadapan rakyatnya sendiri. Sunanda Kumariratna dibiarkan tewas tenggelam lantaran ada aturan kerajaan yang tak memperbolehkan siapapun untuk menyentuh sang ratu. Oh, jadi Kumariratna ini dibiarkan tewas tenggelam karena ada aturan di Thailand pada saat itu tuh bahwa rakyat sipil tuh tidak boleh menyentuh sang ratu ataupun sang raja.
Itu kali ya kurang lebihnya. Tentu saja ratu memiliki peran besar dalam tatanan negara dan kemudian dilindungi oleh bangsanya. Namun karena aturan yang dibuatnya sendiri, seorang ratu harus mati di hadapan rakyatnya. Dia merupakan seorang putri Raja Mogut Rama keempat dan Ratu Sucharitakul Rama kelima. Oh, ini kronologinya nih. Saat dia dan putrinya dalam perjalanan ke istana dengan kapal kerajaan, kapal yang ia naiki tiba-tiba saja terbalik dan ia pun tenggelam. Namun dalam sebuah aturan telah dibuat bahwa tidak ada siapapun yang boleh menyentuh sang ratu. Rakyat dan penjaganya pun hanya menonton dan menyaksikan kejadian itu, dan mereka tidak dapat membantunya. Oh, seharusnya ada pengecualian. Enggak, maksud gua nggak tahu juga, nggak tahu ntar salah lagi. Mereka dilarang menyentuh sang ratu, walaupun sebenarnya mereka bisa menyelamatkan nyawanya. Mereka bahkan diinstruksikan untuk tidak melakukan apa-apa oleh penjaga di kapal. Akibatnya adalah Sunanda Kumari Ratna tewas tenggelam di hadapan rakyatnya. Kasian banget ya. Cuman ya gimana gitu. Itu kan aturan dia juga ya. Ternyata makan tuan. Gitu bukan sih? Kita next saja deh. Selanjutnya adalah ada cerita dari Australia yang mana ada pilot yang katanya itu diculik UFO. Kasusnya tuh nggak terpecahkan sampai sekarang gitu. Namanya adalah Frederick Valentic. Insiden Frederick Valentic adalah insiden penampakan UFO paling signifikan di Australia. Dia adalah seorang pilot muda berusia 20 tahun yang mengajukan rencana penerbangan di Moorabbin untuk penerbangan malam menuju King Island, dengan tujuan untuk menjemput 3 orang temannya di sana. Tidak ada jejak pesawat yang dikemudikan oleh Frederick Valentic yang ditemukan. Oh, berarti sisa-sisa pesawat itu nggak ditemuin sampai Departemen Penyelidikan dan Transportasi menutup kasus ini dengan menyimpulkan bahwa kasus ini tidak pernah terpecahkan. Jadi kronologinya itu adalah Valentic berangkat dari Moorabbin pada pukul 18:19 waktu setempat dan menghubungi unit pelayanan penerbangan Melbourne untuk menginformasikannya pada mereka. Dia melaporkan mencapai Cape Otway pada pukul 7 malam 19:00. Dalam catatan ini tidak menunjukkan bahwa dia melaporkan sesuatu yang luar biasa sebelum mencapai Cape Otway. Nah, pada pukul 19:06 Valentic dihubungi Service Officer Melbourne dan meminta informasi mengenai pesawat lain di ketinggian itu di bawah 5.000 kaki dan diberitahu bahwa tidak ada penerbangan di tingkat ketinggian tersebut. Oh, jadi pada pukul 19:06 ini Valentic itu nelpon ke kantornya lah gitu, kantor di situ, bahwa dia tuh pengen minta informasi mengenai pesawat lain di ketinggian itu, dan diberitahu sama petugasnya itu bahwa nggak ada pesawat di ketinggian itu tuh. Serem juga. Valentic kemudian melaporkan bahwa ia melihat sebuah pesawat besar tak dikenal yang tampak diterangi 4 lampu yang sangat terang. Dia tidak dapat memastikan jenis pesawat apa itu, namun Fred melaporkan bahwa pesawat itu sudah berlalu sekitar 1.000 kaki overhead dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Wow. Dalam laporannya, Valentic mengatakan bahwa pesawat itu mendekati dia. Pukul 19:09, Robbie itu petugas yang tadi, meminta Valentic untuk mengkonfirmasi ketinggian karena ia tidak dapat mengidentifikasi pesawat misterius yang baru saja lewat itu. Jadi si petugasnya itu tuh nggak bisa mengidentifikasi pesawat itu. Valentic diminta keterangan untuk menggambarkan pesawat itu dengan mengatakan bahwa pesawat itu panjang tapi sangat cepat baginya untuk menggambarkan lebih rinci. Transmisi pun berlangsung selama sekitar 30 detik. Selama waktu itu, Robbie berusaha meminta perkiraan ukuran pesawat. Valentic lalu kembali mengatakan bahwa pesawat itu melintas di atasnya dengan permukaan logam mengkilap dan lampu hijau di atasnya. Robbie mencoba untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pesawat tak dikenal dan lokasinya karena Valentic melaporkan bahwa kini pesawat misterius itu mendekati dia dari arah barat daya. Wah, pukul 19:12 Valentic melaporkan lagi bahwa ia mengalami masalah mesin dan akan melanjutkan perjalanan ke King Island. Ada keheningan sejenak. Kemudian ia kembali mengatakan, benda itu melayang dan itu bukan pesawat. Bersamaan dengan itu, 17 detik kemudian terdengar suara bising dan diidentifikasi sebagai suara benda keras yang tergores. Kemudian hilang kontak. Jadi
benda itu melayang dan itu bukan pesawat. Terus ada bunyi dulu kayak suara benturan benda keras yang tergores, terus hilang kontak. Pencarian dan usaha penyelamatan. Pencarian langsung dikerahkan karena pada pukul 19.33 pesawat Frederick Valentich tidak juga mendarat di King Island. Hingga 25 Oktober 1978, hasil pencarian nihil. Ditemukan tumpahan bahan bakar kira-kira di dekat tempat Valentich terakhir yang disampaikannya melalui kontak radio dengan Robe. Ternyata itu bukan bahan bakar untuk transportasi penerbangan. Sekali lagi, jejak pesawat tak pernah ditemukan. Padahal pesawat ini dilengkapi dengan 4 jaket dan sinyal radio darurat dan dirancang untuk bertahan selama beberapa menit. Wow. Setelah berita hilangnya Valentich terdengar oleh publik, sejumlah orang mengaku telah menyaksikan kegiatan yang tidak biasa di daerah itu. Di antara 20 laporan yang masuk, orang-orang mengklaim telah melihat sebuah cahaya hijau di langit, dan dalam satu orang saksi yang terletak sekitar kilometer barat 2 dari Apollo Bay, Victoria, menyatakan bahwa mereka melihat lampu hijau trailing atau bayangan pesawat, bahwa ia berada dalam posisi menukik tajam pada saat itu. Menurut para pengamat UFO, informasi sangat penting. Transkrip itu juga yang telah dijelaskan oleh Valentich tentang objek di atasnya memiliki cahaya berwarna hijau. Setelah kejadian ini, itu muncul beberapa kontroversi yang menyatakan bahwa kemungkinan Valentich itu jatuh dan cahaya hijau itu adalah cahaya pantulan dari pesawat dia yang ke laut gitu, ke laut terus mantul jadi kena dia. Cuman ada lagi penjelasan bahwa emang dia itu benar-benar diculik gitu, diculik UFO. Ada lagi penjelasan bahwa dia itu merancang ini semua dan dia itu kabur ke suatu tempat. Cuman ya terlepas mana itu yang benar, ya kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu. Kan gue juga bilang jangan percaya untuk 100%. Jubir Departemen Perhubungan Australia yang menanggapi insiden itu menduga pilot Valentich mengalami disorientasi hingga dia terbang 180 derajat terbalik. Dalam posisi terbang terbalik itu boleh jadi ia melihat refleksi bayangan pesawatnya sendiri di laut yang berminyak dan menyangka sebuah piring terbang. Kendati demikian, Ken Williams, juru bicara itu, tak menolak sama sekali kemungkinan penculikan dari luar angkasa. Ayah penerbang itu, ayahnya si Frederick itu, bersikeras, anak saya seorang pelatih penerbang dan pikirannya cukup waras. Makanya dia tidak percaya kalau Frederick itu kehilangan arah dan terbalik. Juga seorang penerbang swasta lainnya, Arthur Scott, tak dapat menerima bahwa Frederick keliru menafsirkan bayangan pesawatnya sendiri sebagai benda terbang yang tak dikenal alias beta. Dan pacarnya Frederick juga ikut berkomentar. Itu katanya kepada wartawan UPI di Melbourne, "Saya tahu Fred masih hidup. Kita segera akan melihatnya kembali. Lalu di mana penerbang dan pesawatnya? Itu sekarang. Itu rahasia," kata gadis itu. Tuh. Jadi kontroversinya itu sempat rame juga kasus ini. Ada yang bilang kalau dia itu kecelakaan dan yang dia lihat itu adalah bayangan pesawatnya sendiri yang mantul dari laut gitu. Terus ada juga yang bilang bahwa dia benar-benar diculik, ada yang bilang kalau dia itu pergi ke suatu tempat. Cuman terlepas dari itu semua, kita nggak tahu mana yang benar. Kita cuman CTA aja, cukup tahu aja. Oh gitu. Dan story yang terakhir ataupun cerita yang terakhir adalah anjing yang bekerja di dealer mobil Hyundai. Kalah loh. Dilansir dari Auto Evolution, anjing Tucson tersebut sebelumnya ditemui liar tanpa silsilah yang berada di dealer Hyundai. Nih kita lihat fotonya nih kalau lo nggak percaya ya. Tuh. Bro, anjing aja punya meja sendiri. Tuh, kerja di kantor. Sampean. Dilansir dari World of Buzz, anjing yang diberi nama Tucson Prime seperti SUV Hyundai itu awalnya adalah anjing jalanan. Nah, jadi ini awalnya adalah anjing liar gitu. Lalu pada 21 Mei 2020 dia diadopsi oleh dealer Hyundai di Serra di negara bagian Espírito Santo, Brazil. Sejak saat itulah dia tinggal di dealer dan dibuatkan kandang di dalam ruang pamer di dealer. Di dalam ruang pamer dealer, para karyawan pun memberikan nutrisi, kesehatan, dan sanitasi yang tepat. Jadi dia ini kayak diadopsi sebagai ambasador. Anjing aja jadi ambasador.
Kalah, bener kalah. Sebagai ambasador, Tucson sering berkeliaran di ruang pamer dan berinteraksi dengan para karyawan lain yang mana adalah karyawan sungguhan alias manusia. Ruang pamer tuh ruang apa sih? Menariknya, sebagai karyawan kehormatan, udah mah brand ambassador, karyawan kehormatan juga. Si anjing juga mendapatkan kartu identitas layaknya karyawan lainnya. Dia kerap menjaga pintu masuk hingga ikut berinteraksi dengan pelanggan. Rupanya anjing itu punya banyak tanggung jawab. Tapi Tucson menjadi anjing yang baik dengan menghibur rekan kerjanya di antara jam sibuk. Tucson Time juga dibuatkan akun Instagram yang saat ini memiliki pengikut 30.000. Followersnya 30.000. Lu berapa lu? Kalah, beneran kalah. Udah punya meja kerja, karyawan kehormatan, Instagram 30.000, udah kalah lu. Kalah udah. Makanya biar jangan suka melanggar nanti dihukum, jangan suka melanggar nanti dikutuk kayak si Kobe, jangan suka berbuat kriminal nanti dihukum mati. Jadilah anjing yang baik ya, biar ditarik kerja oleh dealer. Enggak bercanda. Sehat-sehat terus lah ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. I'm really happy for you. Let's go have some fun.